Teman-teman, kembali lagi bersama saya Ustadz Usman Al-Gayuni. Dalam kesempatan kali ini, kita akan ngobrol dengan Pak Irwan Bahtiar dan Ibu Iyas Linawati. Pak Irwan ini menderita diabetes. Nah, bagaimana beliau bertahan, punya semangat hidup yang luar biasa, dan tetap produktif dengan keterbatasannya sekarang. Dan ini tentu luar biasa, memberikan inspirasi buat kita semua. Langsung saja kita ngobrol dengan Pak Irwan dan Bu Iyas. Assalamualaikum Pak Irwan, Bu Iyas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Bu Iyas? Kabar baik. Salam. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan sehat terus ya, tetap semangat ya Pak Irwan ya. Amin, amin. Amin. Nah ini bisa diceritakan nggak Pak Irwan, sejak kapan Pak Irwan ini sakit diabetes? Ya, mungkin awalnya udah lama, cuma yang saya rasakan ketika saya dapat luka, ya. Luka di kaki sebelah kanan, luka kecil sekali waktu itu. Dan kebetulan saya masih aktif mengajar di salah satu sekolah di SMK di Tangerang. Dulu saya di Takengon, hampir 18 tahun lah di Takengon, kemudian saya bertugas di Tangerang dari tahun 2000. Ya awalnya tahun 1982 sampai tahun 2000 di Takengon di SMK Pegasi. Kemudian beralih ke Tangerang 2000 sampai 2019. Nah, pada tahun 2014 pada waktu saya mengantar aktivitas saya berkunjung ke industri yang berkaitan dengan teknologi, baik itu teknologi di bidang otomotif maupun pertanian. Nah, salah satunya saya dengan rombongan guru dan anak-anak berkunjung ke Pindad, Bandung. Nah, itu di sana perjalanan jauh. Ya, antara satu lokasi ke lokasi lain itu agak jauh. Nah, kaki saya lecet waktu itu. Lecet juga. Ya, kaki kanan? Saya nggak begitu jelas. Maaf Pak Irwan, kaki kanan, kaki kiri? Kaki kanan. Oke. Kaki kanan. Nah, lecet. Kemudian saya periksa ke dokter. Waktu itu masih ada tetangga ya, jarak 100 meter lah. Itu ke dokter periksakan, kemudian ke Balai Pengobatan Kota Tangerang juga saya periksa, ternyata divonis diabetes. Itu 2015. Saya 2014 baru dinyatakan betul diabetes 2015. Nah, perkembangan luka itu cepat sekali. Ternyata saya sudah menderita lama sebenarnya diabetes, tapi tidak dihiraukan karena aktivitas saya ya olahraga segala macam itu kuat waktu itu. Ya, biasa saya berolahraga pagi, kemudian bersepeda. Bahkan saya tugas dari tempat saya rumah ke tempat tugas sering bersepeda itu sejauh 15 kilo pulang pergi ya 30 kilo lah, 30 kilo minggu 2 kali. Nah, itu ternyata diabetes itu cepat sekali. Ternyata saya sudah luar biasa pada waktu penyakit itu, sehingga ada bolong dikit, kemudian berkembang bolong di ruas tengah dari jari di telapak kaki sebelah kanan
kemudian di atas, di punggung kaki. Itu di atas, sehingga merembet ke jari. Nah, saya periksakan pada waktu itu ke dokter, ke rumah sakit. Karena ini udah luka, pertama saya ke salah satu rumah sakit swasta di kota Tangerang. Kemudian sudahlah. Kemudian udah agak baik-baik, ternyata saya demam. Beberapa lama demam, kemudian kembali lagi saya ke dokter di salah satu rumah sakit di Tangerang. Ternyata saya nggak diterima pada waktu itu. Tidak diterima karena sudah luka. Katanya ini ada pembusukan di dalam kaki itu. Nah, akhirnya kita cari rumah sakit lain. Beberapa rumah sakit tidak menerima karena nggak ada alasannya, tidak ada ruang isolasi. Saya harus diisolasi dengan kaki yang salah satu ruas jari yang membusuk. Akhirnya saya diterima, alhamdulillah, waktu itu di rumah sakit di kabupaten, ya, masuk kabupaten Tangerang. Ya saya sebut saja rumah sakit Surawak. Ya, nah, itu saya berobat di sana, ditangani insya Allah baik. Kemudian ada salah satu syarat, kaki saya harus dipotong satu telapak kaki saya semua sampai ke telapak kaki. Jadi kakinya itu sampai ke batas mata kaki. Dikatakan diponis oleh dokter harus dipotong. Tapi saya konsultasi dengan istri saya, Uyas, kemudian anak-anak, jangan semua dong. Kalau semua saya masih aktif ya. Akhirnya minta sama dokter satu itu aja yang busuk, salah satu jari yang busuk. Perkara nanti dia akan berkembang lagi sampai ke kaki, ke paha dan sebagainya. Itu urusan nanti lah kita. Itu yang penting yang busuknya dulu. Nah, kebetulan waktu perawatan saya 9 hari dirawat itu sukses diamputasi salah satu ruas jari saya. Sukses lah di salah sukses. Kemudian itu jari tengah tadi di telunjuk kaki. Oke. Ya, ya. Setelah jempol ada telunjuk. Itu yang diamputasi. Iya, ya. Satu ruas. Tapi kalau menurut dokter bedah pada waktu itu harus semuanya. Tapi yang busuk kan satu. Saya bertekad, yang lain masih bisa diikat, yang satu aja. Nah, dari situlah konsultasi kita keluarga, lillahi ta'ala, yang lainnya. Kemudian di dalam perawatan saya menemukan salah satu sukses. Saya lupa namanya. Intan. Salah satu perawat. Suster perawat di situ Intan. Ternyata ahli dalam bidang perawatan luka diabetes. Konsultasi, akhirnya istri saya belajar. Selama beberapa hari, saya dirawat beberapa hari, istri saya belajar terus untuk perawatan berikutnya setelah tidak di rumah sakit. Ya alhamdulillah setelah selesai dirawat saya, diamputasi pulang, kemudian perawatan di rumah. Dukungan keluarga, insya Allah anak dan istri saya, sama istri saya ini, dia merawat kaki saya itu pagi, siang, dan sore. Itu dibuka, kemudian diambil yang busuk-busuknya. Oleh suster tadi dinyatakan bahwa yang busuk ini akan mempengaruhi busuk-busuk yang lain. Artinya kulit yang segar bisa kemakan dari kulit yang busuk. Dari bakterinya yang ada.
Akhirnya diajari bagaimana membuang yang busuk, kemudian kulit segar kembali lagi. Alhamdulillah sampai sekarang kaki saya kembali pulih, dan prediksi dokter waktu itu 2 tahun kaki saya nggak akan bisa sembuh. Tapi insya Allah dalam beberapa bulan dengan perawatan yang intens dari Bu Iya, istri saya ini, insya Allah dengan ya duka-dukanya lah perawatannya itu sampai pulih kembali. Dan ini masih ya duka ada luka sedikit, itu masih perawatan saja. Dan insya Allah jalan kembali normal, sampai sekarang normal. Ya. Ya. Itu diabetes ya. Ya. Darah tinggi. Ya. Oke. Ya. Tadi kan disebutkan Pak Irwan kan rajin olahraga ya, dan ke tempat kerja juga bersepeda. Iya. Nah, tentu ini di luar dugaan Pak Irwan sendiri. Betul. Jadi kok bisa Pak Irwan kena diabetes, Pak? Ya, mungkin salah satu itu ada unsur dari keluarga. Faktor ya, G. Dari keluarga. Ya, saya orang tua nggak ada, tapi paman saya ada. Oke. Paman saya ada, kemudian kakak saya ada, orang tua saya dua-duanya nggak ada. Tapi saya nggak tahu dari kakek nenek saya. Cuma saya pantau dari paman saya itu ada kena, sampai diamputasi juga. Ya, oke. Ya, itu kemudian dari diabetes itu ya, dari darah tinggi lagi. Ini kena darah tinggi juga? Darah tinggi. Efek dari diabetes itu ada salah satunya darah tinggi yang tidak normal. Darah tinggi ini saya mengalami berbagai macam lah, ada stroke segala macam dalam perjalanan dari 2015 sampai sekarang. Iya. Stroke tubuh bagian kanan, kiri. Sebelah kaki kiri, tangan pada waktu itu saya kena stroke ringan. Cuma saya ada salah satu dokter, saya ke sana di daerah Pasar Minggu. Dia dokter tapi dia juga ada alternatif. Di sana kemudian diberi pengarahan, darah tingginya dikendalikan, diabetesnya dikendalikan, kemudian darah tinggi diusahakan jalan itu. Alhamdulillah selama itu ringan terjadi, ya sholat juga nggak bisa, jatuh lagi pada waktu itu. Sehingga selama 6 bulan saya di kursi roda. 6 bulan. Nah, itu kena stroke 2016 ya. Iya. Kemudian terus sampai akhirnya ya kembali lagi, ya sekarang nggak stroke sih. Sekarang 2017 saya masih stroke. Pada waktu itu saya pergi umroh 2017 dalam keadaan sakit. Umroh 2016. 2016 saya umroh itu dalam keadaan pincang, stroke ringan, tapi pulang dari sana lama-lama membaik. Ya tentunya saya berlatih. Jadi sebelum pergi umroh saya berlatih terus, jalan di seputar rumah, di depan, jatuh, bangun, dan terus menerus selama beberapa bulan. Dan saya tetap ke sekolah itu, tetap bertemu dengan teman-teman, bersilaturahmi dan sebagainya. Terutama dukungan dari istri dan anak-anak saya yang membantu segala macam kegiatan. Dan tetap saya kerjakan semua. Dan itu saya nggak ada pikiran macam-macam, saya terima apa adanya.
tetap saya bergembira dengan kawan-kawan di Islam. Walaupun kaki saya nggak normal, itu saya nggak normal, tetap saya kerjakan. Ya, nggak ada perasaan minder ya Pak Irwan ya? Nggak ada. Ya. Bahkan saya kan aktif di sekolah. Ya, di sekolah aktif segala macam. Ketika itu saya di kursi roda, apa teman-teman buat bercanda aja. Dan saya terima, memang sifat saya waktu itu kan senang bercanda. Jadi saya terima ya, wow, kok sakit itu lama, itu macam. Tapi itu insya Allah malah jadi obat bagi saya. Saya terima teman, kemudian teman-teman juga nggak ada yang dia kalau berolok-olok bercanda ya biasa lah itu. Ya, jadi bercandanya nggak dimasukkan ke hati. Enggak. Nah, dengan memang saya suka bercanda. Iya, ya memang Pak Irwan sendiri suka bercanda ya. Dan justru dengan diterima teman di lingkungan merasa tidak tersisih ya Pak Irwan ya. Dan itu jadi penguat semangat jiwa begitu ya. Tambah lagi di keluarga, istri dukungannya luar biasa, bantuannya luar biasa, tambah anak-anak. Ya. Anak-anak berapa? Ada anak-anak 3. 3. Udah nikah semua? Perempuan semua. Ya, yang satu sudah nikah dan mengajar di SMA negeri Teluk Muda. Kemudian yang kedua di Bekasi ikut suaminya sudah berkeluarga juga. Yang ketiga masih kuliah. Nah, ini berarti yang ketiga di rumah ya tinggalnya ya? Iya, tapi dia di Bekasi. Ke Bekasi pulang pergi. Dan yang ketiga inilah yang sekarang itu saya nggak boleh lagi bawa mobil sama itu. Masih bawa mobil? Iya. Pak dulu masih dalam keadaan sakit pun saya bawa nggak ini. Kok Pak Irwan ini nekat sekali bawa mobil dalam keadaan sakit? Ya, saya anggap sehat kok. Saya sehat. Nggak pernah kena tilang sama polisi? Enggak pernah. Syukurnya nggak kena tilang ya. Iya. Oke. Dan syukurnya nggak kenapa-napa ya Pak? Insya Allah tidak. Iya. Kenapa-napa nggak ada podcast kita malam ini ya? Oh iya. Oke. Nah, terus Pak Irwan, iya, oke. Pernah nggak situasi tertentu ya sejak sakit diabetes ini sampai sekarang ya katakanlah kehilangan harapan, hopeless begitu ya? Down, sedon-donnya tambah tadi syukurnya kan istri, anak cukup mensupport, tambah lingkungan. Dari Pak Irwan sendiri pernah nggak berperasaan seperti itu? Saya menganggap ini, saya nggak pernah merasa sedih segala macam, enggak. Cuma saya kadang kalau lagi sendiri gitu ya, pada orang-orang ini perasaan saya ya, kalau lagi sendiri. Tapi kalau secara umum saya nggak masalah, saya terima apa ada. Saya sakit ke sini, tetap saya jalan. Tetap saya beraktivitas selama masih juga. Dalam pensiun ini ya saya ya di rumah, kemudian ya kegiatan ikut ya pengajian Allah dan sebagainya ya saya ikuti. Malah saya tambah fungsinya. Iya. Ini dalam kondisi sakit, apalagi sudah pensiun dengan terbatas. Yang ini kan watch 1 week 1 juice ya. Ini malah ditambah jusnya ya? Iya, ditambah. Insya Allah ikut semua. Cuma pada waktu ya berikutnya saya cuci darah itu yang enggak. Yang lain saya ya habiskan ya. Kadang dengan itu, kadang dengan itu ya pengajian. Terus kalau sekarang masih bawa mobil? Nggak boleh karena anak-anak. Tapi saya bisa sih. Kemarin saya bawa nekat, anak khawatir. Anaknya yang khawatir, saya nggak apa-apa. Berarti kemarin masih nekat karena mungkin anak-anaknya nggak tahu Pak Irwan. Mungkin juga. Iya.
Karena kalau tahu kan khawatir ya, bukan berarti ini dilarang, bukan karena saya khawatir kenapa-napa. Nah, ini bagian dari sayang cinta anak ke orang tuanya. Nah, terus waktu pas berobat ke sana kemari, apakah pernah mengalami perlakuan yang nggak pas begitu, Pak? Dan itu kemudian mendonkan semangat Pak Irwan, istri, begitu. Pada rumah-rumah sakit tertentu, maaf ya, rumah sakit yang ada satu rumah sakit. Bahkan ya pernah lah itu mengalami harus begini, harus begitu, harus dimarahi dan sebagainya. Ya udah saya diam saja. Di salah satu rumah sakit yang besar ada, berobat, saya udah capek, udah apa, harus ke jantung kemana periksa-periksa, dimarahi dokter, ya udah. Tapi saya anggap itu enggak. Kok dimarahi? Orang sudah sakit kok dimarahi? Ya itulah saya nggak tahu. Nah ini kan harus begini ya itu biasa. Ya ini kan mestinya. Ya ini kan mestinya orang sakit dengan terbatas begini kan bagaimana disenangkan ya. Bukan malah dimarahi ya, Pak Irwan. Nah, dimarahi begitu gimana Pak Irwannya? Apa dimarahi balik dokternya? Saya diam aja. Diam aja ya. Biar saya ketawain aja. Dokter masih muda gitu ya kan. Bukan rumah sakit yang sekarang. Kalau rumah sakit yang sekarang, insya Allah penanganannya bagus sekali. Saya juga heran nih. Sekarang rumah sakitnya di Kabupaten Tangerang. Ya, saya sebut aja rumah sakit Siloam. Oh, Siloam. Oke. Dan itu masih rutin ya, dalam seminggu berapa kali ke sana? Seminggu 2 kali. Itu pas 2018. Ini beralih lagi ya. Tadi diabetes darah tinggi. Kemudian 2018 ketika awal masuk sekolah, tanggal 18 Juli saya ingat. 16 Juli. 16 Juli. Pada waktu itu saya masuk sekolah awal masuk, saya jatuh. Pusing kalau itu jatuh tanpa sadar. Kemudian saya cek ke Balai Kesehatan Kota Tangerang. Kondisi saya darah tinggi. Nah, pada waktu itu saya mau pergi haji. 2018, 2 minggu lagi saya mau pergi. Karena cek kesehatan semua udah diterima, tinggal berangkat, saya jatuh. Nah, saya nggak puas. Akhirnya saya ke Siloam lagi. Kemudian saya dapat diperiksa total, kesimpulan harus cuci darah karena sudah kronis saya. Nah, dinyatakan kronis, saya ikuti iya saja. Saya nggak tahu peraturan bahwa di Departemen Agama nggak boleh pergi haji pada orang yang sakit ginjal, jantung, hamil ya. Saya nggak tahu, pokoknya saya ikuti aja prosedur rumah sakit tersebut. Akhirnya saya dicuci darah 2 hari sekali sampai 1 minggu. Kemudian minggu berikutnya saya diitukan ke swasta, tapi terima BPJS juga. Saya dicuci terus sampai berangkat pergi haji. Dari berangkat pergi haji juga saya udah ditolak sana sini oleh di asrama haji karena HB saya rendah, nggak boleh berangkat. Tetapi dengan diskusi yang panjang, istri saya dengan kepintaran dia lah, merayu dan sebagainya pada waktu itu. Bagaimana akhirnya saya dimasuk ke rumah sakit Pondok Gede, diinfus, ditransfusi. Orang-orang berangkat, saya masih di rumah sakit.
Setelah dinyatakan habis saya naik, boleh berangkat. Akhirnya berangkat. Nah, dalam keadaan saya divonis gagal ginjal. Ya, itu udah dipasang di Siloam, akhirnya berangkat dengan rekomendasi dari dokter di sana. Saya ingat dokter Rahayu itu membolehkan saya berangkat. Nah, membolehkan dalam keadaan ginjal kronis. Tapi akhirnya berangkat di Mekah, saya cuci darah juga. Di Madinah saya cuci darah, di Mekah ada 15 kali, di Madinah 2 kali. Insya Allah baik-baik saja. Walaupun dalam cuci darah itu beberapa kali saya down, beberapa kali saya drop. Tapi saya terima semua. Sampai sekarang. Ya, lagi-lagi lapang dada, ikhlas, berserah ya Pak Irwan ya. Iya, betul. Ya, menjalani apa adanya ya. Dan tadi berangkat haji sendiri, nggak didampingi istri? Dampingi, berdua. Oke. Berdua, ya. Nah, dalam pelaksanaan ibadahnya di sana seperti apa? Pakai kursi roda? Pakai kursi roda. Oke. Jadi dipandu istri ya? Ya, ada dokter. Ada dokter. Dokter dari Kemenak waktu itu yang menginstruksikan pokoknya haji itu Arafah. Jadi yang sunah-sunah saya tidak kerjakan dulu. Setelah Arafah baru yang sunah-sunah itu. Tapi diam-diam juga kepengen kita Baitullah ke ini diam-diam ya kita merasa. Walaupun tidak meriang lagi gitu. Iya. Tapi kita insya Allah nggak terlalu ada masalah. Iya. Walaupun ada sampai disorot TV waktu itu juga ketika saya rumah sakit di sana. Ya Allah pun tahu niat Pak Irwan ya. Kemudian tekadnya yang besar ya. Akhirnya dipermudah begitu, walaupun akhirnya meriang gitu ya Pak. Ya kurang lebih sama lah situasi di Indonesia, walaupun anaknya khawatir, tapi tetap nyolong buat nyupir begitu ya Pak. Nah ini karena tekadnya yang luar biasa. Nah ini saya ke Ibu Iyas dulu. Ini sama Ibu Suster dulu saya. Ini luar biasa ya Suster. Suster pribadi. Iya. Karena kan Ibu ini sebetulnya pekerjaannya apa? Suster atau guru atau ibu rumah tangga? Karena kan tadi sampai bisa apa ya, yang sudah busuk-busuk begitu ya. Ini kan luar biasa. Ya gimana Bu Suster Iyas? Iya, suster, ibu, nenek, istri ya. Iya. Ya suka dukanya tentu banyak ya, cuman kalau sekarang ini udah nggak kelihatan lagi. Waktu menjalannya sebenarnya masih banyak. Ya, jadi intinya pikiran saya itu selama masih ada napas kita tetap berusaha. Walau separah apapun sakitnya, napasnya masih ada, ya kita tetap berusaha. Nah, itu aja. Demikian juga waktu memutuskan dulu mau diamputasi, kan udah busuk sampai di atas mata kaki. Tapi yang mati jarinya telunjuk, yang lain busuk. Nah itu jadi dokter di situ memang agak berat memberikan itu. Dokter itu nanti berulang, nanti atas kaki, nanti lutut, ke pengalaman-pengalaman yang dia gitu saya tanyakan juga. Tapi kalau sudah sampai di atas mata kaki mungkin udah aman karena di situ batas busuknya. Nah, dia segera sembuhnya. Tapi kan nggak bisa jalan lagi. Harus pakai tongkat, ini masih tugas kan pada waktu itu. Gini aja, dokter, pertanyaan saya. Kalau yang mati, ini kan nggak mungkin jari yang mati itu udah hitam ya. Kalau jari yang busuk, itu masih busuk, masih merah, tapi walaupun coklat gitu, gosong gitu. Kalau yang telunjuk itu memang udah kering. Kalau nggak pun dibuang ya memang bermasalah juga kan gitu. Daripada terbuang sendiri kan mendingan bagus diambil. Kalau yang busuk ini kemungkinan sembuh ada.
walaupun kecil? Ada, katanya kecil, tapi ada kan? Ada. Jadi kecilnya pun saya ambil. Tapi kalau yang udah mati ini nggak mungkin lagi. Yang udah mati kan nggak mungkin lagi hidup kan gitu. Ya udah, saya resikonya saya terima, telunjuk saja yang diamputasi. Yang lain kita lihat berikutnya, kita minta berdoa lah, walaupun sedikit kemungkinan untuk sembuhnya. Nah, itu keputusan. Oke, akhirnya hanya satu jari. Jadi nggak ngikutin saran dokter pada waktu itu. Nah, tentu dalam perawatan tadi seperti yang Pak Irwan tadi bilang, saya belajar banyak dari suster itu. Ya intinya mungkin buat saudara-saudara juga, jangan ada sedikit pun daging yang busuk tinggal terus dibuang. Pada waktu itu kadang-kadang nggak tega. Sampai ke dagang besi kan udah keluar darah, itu nggak tega kadang. Udah saya tutup. Satu lagi teknis merawat itu kan dengan cairan NaCl ya. NaCl dibersihkan dengan sabun Dettol, dicuci tangan, semua steril lah gitu. Terus saya lihat suster itu selalu kain kasanya dicairin setelah bersih semua. Penutupnya itu di bekas luka yang daging udah membusuk itu dengan kain kasa yang dicairin NaCl tadi yang basah. Tapi di rumah saya kan nggak tega, mana udah luka, NaCl kan garam, masa ditempelin air garam yang basah lagi. Saya nggak tega, itu satu kesalahan saya. Nggak mikir pada waktu itu, saya tutup aja, setelah bersih saya tutup dengan kasa kering. Sore saya buka lagi, waktu itu biasanya kalau sempat saya pulang dari sekolah, saya pulang. Kalau enggak ya sore itu tetap harus dibersihkan setiap hari. Nah, saya buka itu membusuk, padahal cuma dari pagi. Baru saya pikir, padahal saya guru kimia. NaCl 0,9 kan isotonis dengan kadar garam dalam tubuh pasien. Ikan asin aja pakai garam kering, pantas busuk tadi. Tadi logika saya basah ini enggak ini, tapi kadang-kadang lupa saya guru kimia pada waktu itu, ketawa. Oh iya, besoknya itu ternyata itu kadang-kadang saking nggak tega ngelihat kaki basah gitu, nggak tega bukan, tapi ternyata akibatnya itu busuk. Jadi lama, 8 bulan perhitungan dokter itu bisa 2 tahun, rata-rata orang bisa sampai 2 tahun. Nah, makanya kenapa saya belajar, nggak mungkin saya ngongkosin orang selama itu. Saya yang harus bisa kan gitu. Jadi akhirnya saya belajar itu, ternyata 8 bulan itu kering. Ditambah olesan itu nggak banyak, hanya sabun Dettol, cairan NaCl, kain kasa, alat-alat untuk pinset ngabutin daging busuk setelah dibuang itu kan gitu. Madu. Madu murni. Apa alasan dokter Mirna yang ngasih tahu itu ya, dokter di rumah sakit. Buat apa madu? Itu antibakteri katanya. Antibakteri. Diolesin? Iya, setelah bersih. Setelah bersih. Olesin, madu. Terus kain kasa dipasahin dengan cairan NaCl tadi, tutup, bungkus, kata takut ada lalar apa gitu ya. Nah, itu bersih. Ternyata dia kering. Kenapa? Kadar garam dalam tubuh kita itu sama dengan NaCl itu tadi, dia nggak basah, nggak jerap air gitu. Itu untuk luka diabetes gitu ya, perawatannya. Iya. Nah, tadi disebutkan guru kimia. Berarti Bu Iyas ini guru ya, bukan suster ya? Ya, suster buat suami, suster keluarga, guru ya, guru kimia ya Bu ya. Guru kimia. Jadi ngajar di mana? SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang, pensiun sudah setahun yang lalu. 2021. Iya, Oktober 2021. Ini Oktober 2021 kemarin kan 1 tahun ya. Nah, sebelum pensiun itu tentu kan repot sekali ya Bu Iyas ya. Iya, sangat. Nah, sangat. ini sebagai supporting system untuk pengobatan Pak Irwan ini, bagaimana Bu Iyas membagi waktu, memanage semuanya dengan anak-anak? Iya, dan anak saya punya perempuan 3 ya. Yang pertama sudah ikut honor waktu itu dengan saya di SMA 5 Kabupaten Tangerang juga. Yang kedua baru bekerja 2 bulan di Bogor ya, di daerah apa namanya sana, di Cilengsi Bogor sana. Yang ketiga masih kuliah waktu itu. Nah, yang baru bekerja dia ngambil sikap, dia resign dari pekerjaannya. Nah, karena Kak Anum kan ngajar
biar dia nyari duit kan gitu. Dia baru, karena dia baru masuk. Kalau Anu kan daftar untuk ini kan susah juga dapat tempat lagi. Ini sedang kuliah. Jadi dia memutuskan resign. Saya bilang jangan, ini tanggung jawab saya. Enggak, dia tetap ngotot gitu yang kedua. Dia tetap ngotot resign. Akhirnya dia resign. Jadi dibantu sama dia. Dibantu sama dia gitu. Kemudian pada waktu itu juga saya masih merangkap juga wakil kurikulum, dibilang kurikulum ya. SMA itu sangat repot sekali. Jam 2, jam 3 itu kadang-kadang belum ngantuk. Sampai di rumah sakit itu kadang dokter jaga itu, ibu belum tidur, apa ibu sehat? Nah, saya minta izin, saya buka laptop di situ. Jadi sering tugas-tugas itu ya dari rumah sakit ya. Jadi rumah sakit ini sekaligus sekolah ya Bu ya. Sekolah, saya minta izin dari dokter setempat. Ya. Jadi saya minta meja, saya minta izin listrik apa. Dan jangan-jangan Ibu waktu pas dokter menjelaskan Ibu sambil istirahat juga tuh, tertidur. Pernah situasi begitu ya? Enggak, jarang. Waktu itu kami kan dapat kelas 3 waktu rawat pertama ya. Jadi kan orang rame ya, susah. Waktu di atas kita kelas 1 cuman karena penuh, kelas 3 ya udah kita terima semuanya. Apa dapatnya yang penting dirawat lah gitu. Insya Allah dia terbantu. Jadi anak-anak juga peran aktifnya bagus sekali. Si kakak juga si Anum, masalah pakaian apa dia yang capek lah disebut di rumah ya capek juga bolak-balik kan gitu. Nah itu waktu sakit di tahun 2015 waktu stroke dan cuci darah waktu amputasi. Nah setelah sekarang ini sejak Juli 2018 kita pergi haji, pulangnya anak kedua saya tadi nikah, anak pertama juga nikah 2017, Januari 2018. Anak ketiga saya waktu itu kerja setelah tamat dari UNJ, kerja di bandara di Longgaruda karena dia jurusan tata boga. Dia yang minta resign. Jangan, untuk dapat kerja di bandara dekat dengan rumah kita kan susah. Nah, tapi ya kapan lagi ngurus orang tua? Mungkin dia ngelihat kakak-kakaknya sebelumnya udah pindah ke Bekasi kan gitu. Dan akhirnya walaupun saya bilang jangan, dia tetap dia keluar minta ini kursus nyetir mobil seminggu. Akhirnya setiap ini pergi dengan bapaknya ke sekolah. Nah, ini sedikit saya ceritakan. Di sekolah waktu sehatnya nakal, sering gangguin guru-guru. Sering guru-guru gangguin. Jadi makanya dia asal ke sekolah, dia sakit, teman-temannya nggak ada yang bilang sayang. Beneran sakit. Jadi asal turun dengan kursi roda, didorong-dorong, dimainin. Jadi kenapa? Karena dia sewaktu sehatnya nakal sama teman-teman. Iya. Tapi jadi, itu mungkin. Iya, tapi justru itu Bu ya yang bikin teman-temannya kangen ya. Ya. Nah, memang tadi disebut ya suka bercanda, candain teman. Candain waktu orang. Pas giliran sakit begitu dicandain balik, ya Pak Irwan nggak masalah. Nah, dan pastinya teman-temannya itu ya kangen suasana itu ya. Nah, dan untungnya Pak Irwan ya, bercanda begitu, jadi apa ya nggak merasa sendiri gitu ya, tetap menikmati hidup, ya berbaik sangka, bersyukur begitu ya Pak Irwan ya. Ya, untukkan teman-teman baik sekali ya. Jadi obat bagi saya. Iya. Kalau nggak ke sekolah, kayaknya sepi gitu. Ya. Jadi ya itulah ya. Ya, nggak kebayang Pak Irwan kalau misalnya Pak Irwannya misalnya pendiam begitu ya. Nah, istri di sekolah, terus anak-anak kerja, itu kan situasinya tentu berbeda. Mungkin dia makin drop, kemudian ya secara kejiwaan juga psikologis ya. Iya. Nah, ya ada nggak situasi tersulit Bu Iyas ya dalam memanage? Tersulit. Ya. Adalah. Nah itu gimana tuh Bu? Bisa diceritakan ke penonton podcast kita dan bagaimana menyikapi situasi itu, tekanan terus segala macam begitu. Sama gini. Namanya sakit kan banyak pantangan terutama dalam hal makanan. Nih Pak Irwan orang Tangerang ini orang ahli kuliner, ini doyan makanan. Jadi kalau disuruh pantang-pantang kan susah. Cuman bagusnya saya pernah belajar dari
ibu kita orang Takengon sekarang udah almarhum ya, termasuk paman dia, suaminya. Bagus banget selalu etika berbicaranya tuh nggak pernah melarang. Saya banyak terinspirasi dari dia. Jadi kalau misalnya Pak Irwan, kalau apalagi Lebaran khas Betawi ini kan ketupat ya sayur. Yeah. Kalau 1 biji aja kan udah penuh banget bertambah sayur dan ininya. Nggak pernah larang, nggak pernah larang. Bilang aja enak, enak. Saya coba dah. Akhirnya jangan makan banyak karena kan diabetes, nggak gitu. Enak nggak? Enak. Coba saya nyobain. Enak. Awali lagi ke anak yang lain. Oh, enak nih, coba ini aja. Dengan sendirinya punya dia jatah dia berkurang. Iya. Begitu ya nyiasatinya ya. Iya. Jus cuci darah sekarang ini kan kalium nggak boleh, pokoknya yang semuanya yang tinggi kalium, tergantung hasil labnya nanti bulan ini apa yang tinggi apa yang rendah kan gitu. Jadi anak-anak yang ketiga itu kebetulan kan tata boga gitu ya. Jadi dokternya nanti aplikasinya sama anaknya saya kirim, Bu, makan apa kan gitu. Jadi apa yang boleh kan gitu. Nah jus ini kan mentah, kaliumnya masih tinggi, kan nggak boleh banyak. Kemudian cairan kan nggak boleh lebih dari 600 ml sehari, karena nanti kerendam paru-paru, sesak napas. Udah, kamu mau nggak? Enggak, saya bilang kenyang. Nanti udah dia bilang kayaknya enak tuh, udah begitu aja. Sekarang dia udah tahu, nggak ngomong begitu lagi. Kita nanti berdua ya, saya pergi ini makan. Kita porsinya satu berdua. Awalnya cuma seperti, sekarang dia udah tahu apa yang boleh, apa yang tidak. Awalnya itu. Jadi pertamanya berat. Jadi selalu sama teman-teman jangan dilarang. Apalagi yang dilarang itu laki-laki. Agak berat. Ya, bisa kualat. Nah, itu lihatnya gitu. Jadi ya makanya kadang sering nggak tahu aku buku apa lagi yang harus saya baca ini untuk menghadapi ini. Kadang banyak hal-hal agak sensitif, kadang-kadang lagi sakit itu. Cuman ya insya Allah dengan sering teman-teman coba belajar dari Bu Yas, berproses, saya bilang gitu. Nggak langsung gitu berproses, saya pendapatnya saya bilang gitu. Yang penting sabar, niat kita baik, itu aja. Iya. Tadi soal makanan enak-enak dibagi gitu ya Pak. Ya tiba-tiba habis aja ya waktu itu. Perasaannya itu. Ini kok makanan saya dihabisin gitu ya. Dokter di Siloam juga bahasanya bagus. Jadi saya banyak belajar dari dokter yang Pak Irwan. Sekarang kan berat badannya lebih nih. Harusnya dia 80-an atau 78. Ada 82. Ada 82. Jadi kan rumus untuk cuci darah itu kan harus berubah lagi. Ya kan berapa yang ditarik, berapa berat badan sebelum ini, berapa nanti setelah timbang, nanti makan apa jam 10. Kan ada rumus-rumusannya kan. Nah, jadi kan dia nggak bisa stabil. Akhirnya sekarang ngambil puasa Senin Kamis. Karena dengan larangan tadi kan susah gitu ya. Susah. Itu masalah makanan itu berat itu. Alasannya dulu masa kecil kan kita susah. Sekarang kita punya gaji sendiri baru bisa menikmati. Dulu telur 1 bagi 4 ya. Waktu masa kecil. Alasannya begitu. Jadi, ntar ini cerita masa kecil, emang masa kecilnya gimana dulu Pak Irwan? Tangerang nih. Ya? Di Tangerang dulu. Kecil, masa kecil di Jakarta, di Raden Saleh. Kemudian orang tua pindah ke Tangerang. Ya, sampai saya lulus kuliah, sampai saya kerja. Langsung ke Aceh waktu itu. Oh iya. Jadi masa kecil ya terbatas mungkin ya Pak ya. Iya. Batas sekali waktu itu. Ya dalam keadaan ya nggak ada lah. Ya. Orang tua kerja apa? Guru. Guru ya. Nah, makanya nih Bu Yas balas dendam di dalam tanda kutip nih. Pak Irwan nih, saking balas dendamnya akhirnya tadi itu ya diabetes ya. Iya. Syukurnya ada ada yang tata boga di rumah, ada yang suster ya. Ada suster pribadi. Jadi suster galak katanya. Ya? Suster galak katanya. Ya kelihatan kok Bu. Ya kalau nggak galak Pak, ya ini nggak tersikapi semua. Nah jadi ada plusnya, di sisi lain ada minusnya. Ya akhirnya ini tersiasati dengan baik ya Bu Yas ya. Iya. Nah ini sebagai penutup nih Pak Irwan.
Menarik sekali perbincangan kita. Ini bisa mengilmui penonton podcast kita, memberikan semangat ke yang lain. Sebagai closing dari Pak Irwan, pesan buat teman-teman ya penderita sakit yang sama. Silakan. Untuk penderita sakit, entah itu sakit apapun, seberat apapun, yang penting jiwa kita. Tetaplah kita selalu ingat bahwa kita seorang manusia, bahwa sakit kita itu karena ulah kita sendiri, itu harus kita sadari. Dan insya Allah masih ada Allah yang selalu mendekat diri kita ke Allah. Itu aja. Yang lain nggak usah mikir macam-macam, bahwa inilah perbuatan kita yang harus kita terima dan kita harus sikapi bahwa inilah kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Ya, Bu Yes, Bu, sebagai suster ya, nah supporting system di keluarga. Suster, ya, nah, pesan buat teman-teman. Ya, buat teman-teman, terutama para istri kali gitu ya, yang menghadapi suami yang selama ini yang banyak keluhan juga, ya kan, biasanya yang sakit ini juga lebih rewel kan gitu. Mohon ke anak-anak juga kadang-kadang sering juga kadang adalah masalah kecil-kecil, tapi saya bilang biarlah kita nahan kelakuannya, dia nahan sakitnya. Mungkin sakit-sakitnya dia itu manjanya dia ke kita. Terima, sabar, apapun masalah kita sabar hadapi. Pokoknya selama dia masih diberikan kesempatan ada napas, berarti masih ada kehidupan. Kita rawat sebaik mungkin, itu aja. Ya. Sabarlah. Iya, iya. Oke, luar biasa Pak Irwan, Bu Yas. Ini terima kasih banyak ini sudah berkenan berbagi ilmu, kemudian pengalaman, semangat, inspirasi ke penonton podcast kita. Dan semangat terus ya Pak Irwan ya. Insya Allah. Bu Iyas juga ya. Sabar terus ya Bu. Iya. Ya, ya, beres sudah. Ya. Udah nerima. Yang sakitnya udah nerima, jadi udah lebih enak. Iya. Ada yang lain ada banyak tanya gitu ya. Gimana ya? Ya udah berproses itu nanti pada waktunya dapat seperti itu. Nah, justru berproses itu kan dari sabar, besaran jiwa ya, berpikir positif ya, berbaik sangka dan ujung-ujungnya kan itu muaranya ke syukur ya Bu ya. Syukur kita masih sehat, syukur kita masih ada umur. Ya bisa mengaji, bisa aktivitas yang lain begitu. Kalau yang sakit-sakitnya rewel, saking sakitnya nggak apa-apa. Kita yang sehat yang harus nawin gitu aja. Iya. Tapi ingat pesan anak tadi Pak, kalau nyetir jangan nekat-nekat ya. Apalagi sekarang sudah tilang elektronik loh. Iya. Minggu kemarin waktu kami ke Banten ke tempat Murdalipa, kan pulang minggunya, Sabtunya, waktu ketemu sama Bang Win Cilegon. Mulai dari Banten Lama sampai pintu air 10. Maksa. Sama anaknya. Maksa. Iya. Boleh, tapi nggak lewat tol. Kita lewat belakang, dari Tanara, terus Citui sana. Boleh, tapi nggak lewat tol. Akhirnya kami lewat belakang. Bisa sampai pintu air 10. Itu untuk melatih ya, saraf motorik juga Bu. Iya, mana supaya... tahu entah dia sibuk tiba-tiba katanya apa gitu. Betul, adalah ini sama situasi emergensi ya, yang memang Ibu Yas nggak di rumah, anak-anak nggak di rumah, yang nggak ada pilihan mesti jalan. Ya mesti diselesaikan sendiri gitu. Satu lagi mungkin saya tambahan, bagi orang yang hemodialisis cuci darah untuk pergi umroh yang nggak ada masalah. Di sana juga diterima cuci darah, BPC semuanya gitu. Terus di sana tuh kan sekarang udah ada skuter listrik ya. Kalau misalnya ngongkosin orang kan mungkin sampai berapa rial. Kalau skuter listrik cuma untuk tawaf 50 rial, sa'i 50 rial gitu. Jadi kalau misalnya keinginan, oh karena saya sudah ini, enggak, semangat aja. Kami waktu itu seperti itu. Demikian juga waktu pergi haji, ya kami irit biaya untuk tawaf-tawafnya kami menggunakan skuter listrik itu. Terus yang lain semuanya biaya pemerintah.
BPJS sampai sekarang pun biaya BPJS semuanya. Karena kalau nggak BPJS untuk cuci darah itu sekali cuci darah 1.250.000. Sekali cuci darah seminggu 2 kali. Jadi ada teman nggak menggunakan BPJS harus nyiapkan 15 juta per bulan. Tapi untungnya kita BPJS gitu ya dari awal itu sangat membantu sekali. Hanya ongkos, jadi kami ongkos aja sekarang berangkat. Ya, alhamdulillah ya. Cemas. Cukup terbantu ya. Cuman untuk pergi haji kayaknya prosesnya kami kemarin ya mungkin hanya ini aja lah dengan negosiasi yang lama kami di Rumah Sakit Haji Pondok Gede itu. Tapi setelah di sana saya lihat banyak juga orang yang cuci darah, yang dari Jawa Tengah, yang dari Lampung, di mana bisa lewat saya kurang tahu persis gitu. Ya. Oke, baik Bu Iyas, yang terakhir disampaikan tadi lagi-lagi persoalan semangat ya. Persoalan semangat, tekad itu yang kemudian menguatkan kita, menyehatkan kita, nah terus bisa seperti ini. Nah, baik sekali lagi terima kasih Pak Irwan ya, Bu Iyas ya. Sehat terus, semangat terus, dan insya Allah ini menguatkan kita untuk bersyukur terus ya. Amin. Iya. Baik, Pak Irwan, Bu Iyas, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.